warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini saya ingin berbagi tentang pendaftaran atau cara-cara jenis-jenis visa haji yang insya Allah bermanfaat untuk warga Majalengka. Haji ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada haji yang jenisnya itu haji reguler. Nah, haji reguler itu kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara-negara yang terdapat muslim ya. Yang disebut kalau di Indonesia itu disebut dengan haji reguler yang masa tunggunya ya mungkin ada yang 10, 20 atau 30 tahun. Nah, haji tersebut dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia tentunya dengan masa antrian yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada jenis haji di mana kuota ini bisa dikelola oleh travel. Jadi dari 80% mungkin hanya beberapa persen yang bisa dikelola oleh PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus atau travel. Nah, di sini rule-nya atau prosedurnya ketika jamaah datang kepada travel dan travel mendaftarkan atau memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia atau Kemenak Indonesia, dan masa tunggunya ini berbeda dengan reguler. Di mana masa tunggu dari haji kuota plus ini itu hanya 5 tahun saja, insya Allah. Ya kurang lebihnya mungkin 5 tahun betul. Ya. Dan yang ketiga ada jenis haji yang disebut dengan haji undangan dari kerajaan Arab Saudi kepada individu yang ada di Indonesia. Nah, ini biasa disebut haji mujamalah atau disebut dengan haji furoda. Tentunya ini lebih prestis lagi ya, lebih mahal lagi. Di mana tadi reguler bisa sampai 20 tahun, lalu kuota plus bisa sampai 5 tahun, dan furoda ini tidak ada batasan. Mau tahun itu dia berangkat, dia akan bisa berangkat. Masa tunggunya mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan ya sebelum batas haji. Dan biasanya haji furoda ini visanya akan dikeluarkan last minute atau akhir-akhir menjelang haji ya, bisa di tanggal 1, 2 atau 3 Zulhijjah. Nah, bagi Bapak dan Ibu warga Majalengka yang ingin berhaji, silakan mendaftar di travel agent terdekat atau di Kementerian Agama Republik Indonesia, tentunya dengan Kementerian Agama di Majalengka ya, membeli porsi langsung ataupun datang kepada travel yang telah berizin PIHK yang ada di Kota Majalengka. Alhamdulillah kami dari Goldi Mulia Wisata salah satunya travel yang memiliki izin PIHK yang ada di Kota Majalengka ini. Dan juga kami telah menjadi provider visa di mana kami bisa istilahnya menerbitkan visa dengan sangat mudah ya, insya Allah. Dan mungkin sebagai penutup saya ingin perkenalkan ya Goldi Mulia Wisata. Silakan Bapak dan Ibu, kami berada di Cigasong ya, dekat Bundaran Cigasong. Silakan yang mau mampir, kami akan sambut Bapak dan Ibu semua di kantor kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabil khusus tamu kita dari Tangerang yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat bertemu wajah dengan saudara-saudara kita yang khususnya ada di Depok, umumnya dengan tamu undangan yang jauh. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in pun kepada kita, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pada acara Walimatus Syabat, Bapak Adeyani dan Ibu Nasribah, saya minta maaf barangkali nanti bahasanya gado-gado ya. Sebagian ada Sunda, ada Indonesia barangkali. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang walaupun hujan yang cukup deras ini mudah-mudahan menjadi hujan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang ini, dalam acara Walimatus Syabat ini ada beberapa acara yang akan disampaikan. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan ini insya Allah akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Putri. Kemudian acara kedua yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Pribumi atau Sohibul Maqasid yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Aban. Kemudian sambutan yang kedua merupakan pembimbing dari Ibu Bapak Adeyani dan Ibu Nasibah, yaitu dari Umi Sudiah Abdullah. Kemudian yang ketiga adalah tausiah. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Hisan dari Jakarta. Kemudian yang kedua dari Bapak Kiai Haji Jabar Siddiq. Dilanjutkan dengan lantunan sholawat oleh Gus Malangis, ditutup dengan tahlil, kemudian ditutup sekaligus dengan doa dan penutup, kemudian musafahah. Itu barangkali susunan acara untuk siang ini. Baiklah, kita buka acara siang ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah.
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad faradallahu 'alaikumul hajj wa hajju man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dunubihi fala mawaladatun wal umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama wa ulama, para ustaz, ustadzah, para bini sepuh, para bapak, ibu, wargi, hadirin hadirat, para tamu anu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saksana awas ayeuna urang di lungsuran rahmat ku Allah nyaeta kai hujan tetep urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab eta pisan anu pantes urang sadaya ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadaya dina siang ieu biasa muajahah muasalah bahkan musafahah di haflah mubarakah. Urang biasa meningkeun sababaraha pahala musafahah, pahala mudakaroh jeung sajabina. Pahala urang sadaya kumpulan karena pangundang Sohibul Bait nyaeta pun alo Kang Haji Ade sareng penenen. Mudah-mudahan kenging pahala urang sadaya sok danaos saupari kaosna maksakeun urang sadaya di bumi ieu hatrah daya sanes yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hadirin hadirat sadaya tatamu urang sadaya embal mariung di dieu kain rahmat barokah maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hapunten simkuring ada dipayunan para kasepuhan bapak ibu wargi sadaya. Hadirin hadirat dapat simkuring kapeto pengatur acara siaran masihan sepakat kita di Sohibul Bait dan Satu Alok dan Haji Ade dan ada potong bersihnya sampai tanggina dan ikhlas di rumah sahur kesatuan syukuringnya kesatuan remaja ada hotel dan ada sayangan namun karena keawalan ada kokil dan nanti mungkin karena kasayangan upami kasayangan dan hotel dan syukuring terkenal salah satunya maka syukuring kamada para alim ulama, para kiai, para ustaz apunten jadi naon anu badhe disangkakeun sarepan syukuring ucapan syukuring dengan kosri salah. Pun alo Kang Haji Ade sareng teu hajah nenen. Alhamdulillah dina taun ieu anjeunna kapanggil ku Allah siaran ngadeuheut janten tamuna nyaeta di tanah suci Mekah sareng tanah suci Madinah.
Karena musim guring pas kolot dia odong enggak kageliran gitu kan. Namun mendinganan ke acan kaya panggilan di Allah. Kumagi itu sim guring atas nami karanjina duaan biasa ngondang kepada sepuh bapak wagi sadayana khususnya warga Blok katangi anu caket malahan ieu teh terengsangan di pasar mah dagang katingali tapi dasan gitu mah ya mudah-mudahan kumagi aya pamunang hujan mudah-mudahan karantina oge ngamaklum. Nah eta pertama ngawartosan Gun alo kang ade bade angkat katana suci dina sasi Mei upami telepat mah kaping 4 di ka Jakarta. Ka sauna istirahat di Jakarta 2 jam 2 wengi pamunten. Kas anjeunna enggal terbang ka tanah suci Mekah. Ye kalau kali kau sama kadada pasti bangsa sadulur kaderet mengucapkan komentar dina bakal mana-mana geninganan mendadakan pisan ayo nama kan daftar reguler mah ngajik sabaraha puluh tahun ayo nama pasti di masa oke bangsa 20 tahun suasananya. Kemarin itu keyasannya anu sakedah nama pun alo ngadongkapan ka bumi masing-masing. Kedah nama nabung waktos nasam korek sareng sangkosna oge bakal memakan waktu anu langit upami tiap-tiap bumi dilongkapan ku pun alo. Dan hapunten anu kasuhun pun alo kahaturanan ka dieu keayasane anu kahiji nama bade amada bade diidal nuhunkeun dihabunten dina samudaya kalokakan lahir sareng batin bagi bade angkat katana suci mah kedah sadayana bersih guna tuangeun deureudeun kedah bersih halal sadaya ras pilih aya sangkut paut dina masalah akwaliyah, afaliyah, ahwaliyahna tingkah paripora sareng kasauran boh sareng tatanggi kautami nama nucaket atanapi rerencangan sapada melang rerencangan di pasar pilih aya sasauran kang ade atanapi pada melang atanapi laku lampah anu henteu sapagodo sarmanah para sepuh bapawan sadayana kuring atas nami anjeunna nuhunkeun dihapunten anu saagung-agungna. Kaduana ciri aya kuangna deueuteuh maklum di pasar ku anjeunna kakuang kaleueut ada hal eta teh gaduh bapak-bapak ibu bagi sadayana mugi-mugi dihalalkeun bade dihapunten ku sadayana bade dihalalkeun. Alhamdulillah mugi-mugi anjeunna angkat ka tanah suci aya dina kalancaran henteu aya halangan harunan naon-naon eta nu kahiji tos diikmalkeun wae cenah saur akanna nya dijebok dari kedah diperinci taksiri mah aya cenah kitu non jadi aya ulama anu nyengikeun ikmali wae jadi bade angkat ka tanah suci sakali deui nuhun teu dihapunten dina sabudaya kalapatan lahir sareng batin. Alhamdulillah hari tos dihapunten sadaya nama mugi-mugi pun alo aya dina kalancaran aya dina kasehatan aya dina kasalamatan aya sapakaosna dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua atuh pun alo teh bade nuhunkeun ngerti ka para sepuh bapak sadayana nya eta doa mudah-mudahan pun alo dimulai angkat di perjalanan tujikeun ka tempat ka tanah suci
biasa melaksanakan wajib dan rukun haji termasuk sunah-sunah kalawan sampurna bari aya dina kesehatan sehat walafiat selamat serta biasa uindei katana ayeuna ka urang ka Indonesia atapang desa urang aya dina kasalamatan aya mangrupikeun wasilah apunten menurutkan sarantos nyaeta pada di ayatul tahlilan cara ditutup umaharul Islam. Eta para sepuh bapak ibu abdi sadayana pamaksadan pun alot teh panjang ke acara masih seukene jantan simuling sakali deui lah nuhun ke doana mugi-mugi pun Allah angkat kana suci aya dina kasalamatan aya dina sehat walafiat aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala aya dipasihan kalantaran melaksanakan ibadah haji baik rukun maupun wajib alawan sampurna harta pamugi-mugi aranjeuna biasa ulit deui ka urang ka tanah air Indonesia biasa sasaran di sareng urang sakitu bae apunten anu kasuhun kasadayana pilih ayat kariosan anu sapagodosan para sepuh bapak sadayana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah, alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, sahabatnya, umatnya di zamannya hingga saat ini. Amma ba'du. Salam, salam, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Pada hari ini saya bisa berdiri di sini, duduk di sini bersama calon jamaah haji, yaitu Pak Haji Ade dan Ibu Haja Nasrifah, calon Buyukur Rahman, calon tamunya Allah dan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya perkenalkan, nama saya Surudiah Abdullah Said Al-Khulani. Saya asli orang Galuh, dari Raja Galuh, orang Sunda, asli, Masya Allah, tabarakallah. Malbet Bu Haja Pak sama Pak Haji Ade yang telah mengundang saya kemari untuk memberikan sedikit pengarahan atau pembukaan sedikit tentang haji. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khair, salam hormat saya kepada para kiai, ustadz, tokoh masyarakat agama yang ada di desa Maja ini. Salam, semoga sehat semuanya. Alhamdulillah. Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan salam hormat juga pada tamu-tamu yang telah hadir di sini untuk memberikan doa restunya kepada Ibu Haja Nasrifah dan Pak Haji Ade. Semoga jamaah yang datang pada hari ini berkumpul di sini semuanya, insya Allah bisa berangkat semua ke Baitullah. Amin ya Allah. Amin. Baik umroh maupun haji. Bismillah. Saya siap menampung. Saya siap memberikan pencerahan tentang haji dan umroh. Tawakkaltu ala Allah. Kebetulan hari ini juga ada hadir Direktur Travel di Mulia Wisata yang saya hormati Pak Haji Ustadz Ahmad Repan Sahroni. Beliau hadir yang akan memberikan juga sedikit pencerahan tentang haji seperti apa. Haji dan umroh itu qadar Allah, itu semua panggilan Allah, takdir dari Allah SWT. Tapi ingat bahwa haji dan umroh itu bukan ditentukan untuk orang yang mampu, yang kaya raya, tidak. Haji dan umroh bisa digunakan atau bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mau berangkat dengan cara apa? Ikhtiar di jalan Allah. Tentunya ada banyak cara untuk mendekatkan diri pada Allah supaya Allah bisa menjembatkan rezeki kita,
memberikan nasihat walafiat, dan tentunya memanggil kebaikan. Mohon maaf, banyak sekali para dermawan, orang-orang hartawan yang memang sudah cukup, sudah bisa untuk berangkat haji dan umroh, tapi mungkin mohon maaf tidak terketuk hatinya untuk berangkat ke sana. Itu seperti apa? Itu pada Allah. Dan kita mungkin hanya pedagang kecil, usaha kecil-kecilan, tapi ada kemauan dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah akan memanggil kebaikan dengan cara seperti apa? Kita nabung sedikit-sedikit uang. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Jangan berpikir bahwa kita ya Allah nggak mungkin lah saya sedih nggak. Jangan berpikir seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai nabung. Ada umroh dan haji. Kalau umroh itu sunat Rasul yang makan. Kalau sudah nabung, umrohnya kalau bisa berangkat yang arba'in. Yang arba'in yang 17 hari bisa melaksanakan sunat Rasul sholat 40 rakaat baru satu. Itu setengahnya. Kalau kita suatu saat mohon maaf tidak terpanggil haji, subhanallah, kita sudah melaksanakan arba'in. Itu akan datang nanti pada masa menjemput kita memberikan syafaatnya dengan arba'in kita. Seperti itu. Jadi kalau memang ada yang mau berangkat arba'in, umroh arba'in, silakan sharing dengan saya. Bisa dengan cara dipinjamkan uang, tapi tidak ada rentanya. Akan kembalikan lagi seperti itu. Ya, Bismillah. Pokoknya kalau memang ada yang berniat untuk haji seperti ini Bu Haja Nasifah sama Haja Ade ini ujuk-ujuk berangkat aja ya, tanpa nunggu lama. Beliau datang ke saya, Haji, katanya saya ingin ini. Bismillah. Kebetulan saya leadernya, saya yang bawa jemaahnya saya sendiri, yang umroh pun saya sendiri yang bawa. Akhirnya dengan cara seperti itu bisa berangkat. Dan tentunya saya mohon doanya dari sesepuh dari Mada di sini, para alim ulama, para kiai, ustaz-ustazah, tokoh masyarakat, dan juga ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang hadir, mohon doanya semoga keberangkatan kami diamanilah selama perjalanan sampai tempat tujuan, bisa menjalankan yang fardu dan sunnahnya di sana, dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat, bisa berjumpa dengan ibu-ibu kembali. Seperti tinggal saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Mohon izinkan saya para sesepuh, para ustaz, para kiai untuk duduk berada sedikit lebih tinggi. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjub. Wassalamualaikum wabarakatuh. Bu, Ibu, mau tahu nggak hukum menjawab salam itu apa? Mengucap salam hukumnya sunnah. Saya takut tadi tidak ada atau mungkin tidak ngeh untuk menjawab salam. Izinkan saya buat ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'd.
Pertama, saya ingin mengucapkan rasa hormat dan takjub saya, wabil khusus kepada para sesepuh dan para alim ulama, para mubalik dan juga para kiai, ustadz ataupun ustazah yang tadi yang masya Allah yang saya kenal sudah menyampaikan pembukaan. Ada Kiai Haji Aban dan insya Allah nanti juga ada Kiai Haji Jafar Siddiq yang saya hormati, para alim ulama lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para jamaah dan para hadirin, dan wabil khusus kepada Saiful Bait Bapak Ade atau disebut dengan Bapak Ade Yadi dan juga Ibu Nasribah. Di tengah hujan yang deras ini yang alhamdulillah sudah mulai reda, Nabi SAW pernah bersabda, salah satu doa yang cepat diijabah adalah di saat turunnya hujan. Tadi ketika didoakan bisa datang ke Baitullah, bilang amin tidak Bu? Amin ya Pak ya. Karena pas banget tadi itu turunnya hujan. Ya, kata Nabi, kalau kita berdoa pas turunnya hujan, Allahumma shayban nafi'an, ya, dengan berdoa seperti itu Allah akan kabulkan apa yang mau kita panjatkan. Mudah-mudahan saya doakan di hujan ini kita semua dapat datang ke Baitullah, baik itu menunaikan umrah ataupun haji. Amin ya rabbal alamin. Ibu, saya ingin menyampaikan wabil khusus ini kepada Bapak Yadi dan Ibu Sarifah khususnya. Ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Ya. Jadi orang mau haji, orang yang mau haji ataupun umrah itu sudah diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Bapak MC, pertama kali dibuka dengan surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. Allah jelas mengatakan di situ al-hajju ashhurun ma'lumat. Kata Allah, bulan haji itu dimulai dari 3 bulan yang telah ditentukan, yaitu mulai dari Syawal. Makanya Syawal itu termasuk bulan haji. Bagi mereka yang masuk di bulan Syawal, mereka bisa melakukan haji tamattu, umroh dulu sampai menunggu haji di tanggal 8. Nah, al-hajju ashhurun ma'lumat. Jadi haji itu dimulai dari 3 bulan yang telah Allah tentukan. Yang pertama Syawal, yang kedua adalah Dzulqa'dah, dan yang ketiga adalah Dzulhijjah. Jadi kata Allah, kalau sudah dekat bulan-bulan ini, maka Allah pertegas di sini, jangan lakukan 3 hal ini nanti ketika berangkat. Apa 3 hal ini yang Allah tegaskan kepada para jamaah haji? Yang pertama kata Allah, fala rafas. Ya. Apa Bu? Fala rafas. Ingat kalimat ini. Fala rafas, wala fusuq, wala jidala fil hajj. Kata Allah, nanti kalau sudah siap ingin menunaikan ibadah haji, sampai di sana janganlah lakukan perkataan yang kotor. Janganlah lakukan perbuatan yang kotor. Perbuatan mencaci, ya, perbuatan menyakiti temannya, menyakiti teman sekamarnya ataupun orang lain. Kata Allah jangan, fala rafas. Yang kedua adalah fala fusuq, ya, wala fusuq. Apa fusuq? Fusuk itu adalah berasal dari kata fasik, Pak. Fasik itu adalah menyimpang dari ketentuannya Allah. Menyimpang dari ketentuan Allah, ini yang disebut dengan syirik. Dan syirik itu terbagi 2, Pak. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik besar sudah jelas, itu menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil adalah perbuatan riya. Perbuatan riya. Maka fasik ini Bapak dan Ibu ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam kalimat talbiyah. Hafal semua kalimat talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berapa kali diulangi? 2 kali. Ketika jamaah haji mengucapkan kalimat talbiyah, Bapak dan Ibu, itu Allah sedang ingatkan kepada dia, la syarika. Janganlah berbuat kesyirikan, baik syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Mengapa Allah tekankan syirik di sini? Karena ternyata Pak,
ibadah haji, ibadah umroh adalah ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Kalau sholat bisa nggak di kamar bu, sholat tahajud, menangis meminta kepada Allah, bisa. Kalau puasa kira-kira ya bisa disembunyikan, bisa. Zakat bisa disembunyikan, bisa. Sekarang sudah canggih ya bu, tinggal scan barcode. Pertanyaannya, haji ataupun umroh bisakah disembunyikan? Tidak. Maka di sini jelas Allah sudah tekankan di sini, ayo la syarikalah, jauhkan semuanya yang syirik-syirik, termasuk syirik mendapatkan pujian dari orang lain. Kita lihat Pak di Jakarta. Di Jakarta tuh banyak Pak orang haji karena kursi. Tahu kursi? Ya, kalau calon misalkan dewan DPRD itu kayaknya lebih keren kalau ada nama hajinya di depan. Dia berangkat haji hanya ingin dipanggil haji. Itu ada masalah. Maka jelas di sini Allah katakan wala fusuk, jangan berbuat fasik. Yang berikutnya yang ketiga, Allah tegas di sini katakan wala jidala fil hajj. Nah, ini yang paling serius. Ternyata Allah sudah nasihatkan dalam 3 hal ini. Wala jidala fil hajj. Janganlah berdebat ketika kamu berhaji. Baik, ya di Jakarta itu pada berantem banyak Pak. Kunut nggak kunut pada berantem itu. Ya. Jadi kata Allah, jangan lakukan itu. Biarkan dia dengan pemahamannya, kita dengan pemahaman fikih kita. Ya. Tidak perlu kita mendebat. Nah, itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tegas di sini Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya kepada Allah. Jadi Allah mengingatkan kita untuk tidak berbuat riya itu berapa kali? 3. Untuk tidak berbuat syirik berapa kali? 3. Pertanyaannya, Pak, riya itu seperti apa? Ya, riyanya seperti apa gitu? Ya riyanya mengharapkan pujian dari orang lain. Acara seperti ini bagus Pak ya, di Tangerang, di Jakarta itu saya sering datang. Ini momen yang pas mengumpulkan, karena kita tidak tahu Pak, mungkin saja dalam hubungan hidup kita, dalam kita bertetangga, berteman, mungkin ada tutur kata yang bisa menyakiti tetangga kita. Di momen yang pas ini Pak, di siang hari ini menjelang sore, maka di sini momen yang pas untuk bermaaf-maafan Pak, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena dalam haji ini merupakan panggilan Allah. Allah panggil kita dalam 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama, Allah panggil kita dengan azan untuk sholat. Yang kedua, Allah panggil kita untuk haji. Dan ketiga, Allah panggil kita untuk pulang ke rahmatullah. Maka orang haji itu Pak, ketika dia sudah siap, dia harus mikot dan dia harus pakai kain ihram. Kain ihram itu warnanya apa Bu? Putih. Berapa helai? 2 helai laki-laki. Pertanyaan saya, sama tidak Pak pakainya dengan kain kafan ini? Sama tidak? Kenapa kita? Maka dalam haji ini kita diminta manasik oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah agar kita memahami apa yang menjadi tuntunan dalam ibadah haji. Kali saya melihat orang-orang yang belum belajar dengan sempurna tentang ibadah haji. Padahal jelas para ulama mengatakan ibadah haji ini merupakan ibadah yang paling mudah. Bahkan istilahnya seperti ini, diam saja lisannya diam. Dia tidak bicara, dia tidak ngobrolin orang, dia diam saja, tidak berdoa, tidak apa-apa pun. Dia selesai ibadah haji, maka itu hajinya dihitung sah. Tuh saking mudahnya. Kalau sholat boleh tidak Pak? Diam aja Pak. Tidak boleh. Ya, maka saking mudahnya ibadah ini, Allah hanya menuntut kesempurnaan, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurna. Jadi sudah disampaikan, haji reguler di sini berapa lama Bu? 20 tahun. Di Makassar sudah 50 tahun Bu. Di Malaysia sudah 80 tahun masa tunggunya. Tapi coba lihat mereka yang bersabar Pak, dalam 20 tahun. Setiap hari dia sholat, dia berdoa, ya Allah mudahkanlah saya untuk berhaji. 20 tahun dia berdoa. Hari sampai mendekati keberangkatan. Sekarang Pak Haji Yadi atau Pak Ade Yadi berapa tahun takwanya Pak?
Mungkin cuma sebulan ya Pak, mungkin bisa 2 bulan. Maka ini sebuah keistimewaan Bapak dan Ibu. Mereka yang antri panjang, yang menunggu antrian yang sangat lama, justru mereka lah yang takwanya lebih besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk nasihat saya pribadi kepada para jamaah haji, karena Allah panggil kita dalam takwa yang begitu singkat, lebih dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada momen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus dekatkan Allah, dekatkan Allah. Yang kedua, pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah berpesan di mana jelas di sini ya. Nabi katakan haji yang mabrur, haji ke haji, umroh itu merupakan kafar, pengguguran dosa, ya, pengguguran dosa. Dan kenapa dosa yang sebegitu besar Allah ini? Karena itulah yang menjadi spesial di dalam ibadah haji ini. Dan kata Nabi, lakukan dengan sempurna, Allah akan hapuskan dosa para jamaah haji. Jadi ada yang umur 95 tahun, ya, umur 13 tahun, telah menunaikan ibadah haji, dia bersihkan dosanya, dia wafat di umur 120 tahun. Itu kata Nabi, kalau saat itu hajinya ditunaikan dengan baik dan benar, maka Allah hapuskan dosanya sebagaimana besarnya gunung Cermai. Allah hapuskan, berapapun dosanya Allah hapuskan. Maka kata Nabi di sini jelas, maka lakukanlah haji ini dengan baik dan sempurna, yang memberikan perubahan dalam diri kita semua. Keadaan kita saat di tanah suci, tapi mabrur itu ketika balik dari tanah suci, pulang ke tanah air, dan di tanah air ini dia memperbaiki diri, lisannya jadi lebih baik, perilakunya jadi lebih baik. Yang tadinya sedekahnya 2.000, begitu pulang menjadi 200.000. Begitu sholat ke masjid hanya sholat wajib saja, ternyata sholat dan amal-amal sunnahnya dikerjakan. Itulah ciri-ciri haji yang mabrur. Itu pesan jelas dari Rasulullah SAW. Yang terakhir, pesan dari saya, Pak Haji Yadi, Pak Ade Yadi, dari Ibu Natribang, pesan dari saya, dari penyelenggara haji. Yang pertama, lakukan ibadah ini dengan baik, karena haji itu merupakan ibadah, umroh ibadah, sholat ibadah, ya, puasa ibadah, dan juga zakat adalah ibadah. Jalan-jalan katanya, dan 30%-nya adalah ibadah. Maka sekarang kita akan ubah, 30%-nya adalah jalan-jalan atau hiburan, 70%-nya adalah ibadah. Karena apa? Kita tidak tahu. Mungkin saja panggilan Allah yang ketiga juga panggil kita saat berada di tanah suci. Maka nanti momen muhasabah diri atau momen salam-salaman, jadikan itu momen seakan-akan inilah hari terakhir kita menatap saudara kita. Seakan-akan kita tidak tahu. Mungkin esoklah di tanggal 4 nanti, hari terakhir Bapak dan Ibu menatap wajah anak-anak Bapak dan Ibu. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mungkin saja panggilan itu menjadi tiga-tiganya untuk diri kita. Maka disinilah momen yang pas, momen yang tepat. Di sini saling memaafkan. Dan yang hadir pun, para hadirin, Bapak dan Ibu, mohon doakan Ibu Nasrifa dengan Pak Ade Yadi. Semoga ibadahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga diberikan keberkahan bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Ya, mungkin tadi ada yang bertanya, Pak, ini dari travel apa gitu ya? Alhamdulillah, saya pribadi ya sebagai pengurus dari Goldi Mulia Wisata. Ya, Goldi Mulia Wisata itu kantornya berada di Cigasong, dekat Bundaran. Ya, kalau yang muda-muda silakan lihat di Instagram, coba Bu ya, buka di Instagram, buka di YouTube, insya Allah ada. Ya, kalau yang ingin tahu lebih lanjut, mangga datang saja ke kantor. Dan alhamdulillah tadi yang sudah berceramah Ibu Haja Su'ud Abdullah, beliau adalah penasehat di kantor kami. Ya, saya pribadi, saya dari Jakarta Pak. Ya, saya dari Jakarta yang mungkin seminggu hanya 3 kali di sini. Sisanya saya mengontrol cabang-cabang yang ada. Cabang kita di Indonesia ini kurang lebih ada 11. Ya.
cari travel yang amanah. Ibu jangan cari fasilitas, percaya sama saya. Apalagi sudah mencarinya nominal, Bu. Karena sependek pengetahuan saya, yang namanya di nominal rendah itu akan bisa menyusahkan Bapak dan Ibu ketika beribadah. Hotel yang jauh. Sedangkan Bapak dan Ibu sekalian, umroh dan haji ini, kata Nabi, harta yang kita keluarkan itu akan Allah gantikan berlipat-lipat. Travel yang amanah. Kedua, janganlah melihat nominal, tapi lihatlah fasilitas dan yang Bapak dan Ibu dapatkan. Ya. Yang ketiga, ini hati-hati. Hadir yang kami di Mulia Wisata di Majalengka, yang pertama kami ingin berbagi informasi. Karena Jawa Barat ini, Bu, ya, kalau dilihat di data Kemenag, di Jawa Barat itu adalah sumber jamaah haji terbesar di Indonesia. Jawa Barat, ya. Kalau diurut lagi, di mana tempat penipuan terbesar? Ternyata tempat penipuan terbesar juga Jawa Barat, Pak. Bayangkan, kalau lagi tipu, betapa besarnya jamaah dari Jawa Barat. Maka hadir yang kami di sini, selain ingin memberikan fasilitas umroh dan haji, menawarkan haji dan umroh, juga ingin mengedukasi Bapak dan Ibu, memberikan informasi, ya, apalagi masalah segi pembayaran itu hati-hati juga, Bu. Minta kwitansinya, ya, dan juga kalau kata Bapak Kemenak di sana, tolong Pak titipkan pesan dalam setiap penyampaian di acara walimah. Apa pesannya, Pak? Yaitu 5 pasti umroh katanya. 5 pasti umroh. Yang pertama, pastikan travelnya sudah berizin. Yang kedua, pastikan travelnya ini sudah memiliki, tadi pertama izin, yang kedua sudah memiliki tiket pesawat, tanggalnya pastikan. Pastikan visanya keluar, pastikan hotelnya ada, dan pastikan semuanya dilayani dengan baik yang dinilai oleh sertifikasi ISO. Dan alhamdulillah, PT Golden Mulia Wisata sudah memiliki semuanya. Kami memiliki izin umroh, kami memiliki izin haji, dan terakhir kami memiliki izin provider visa. Artinya apa? Kita sudah bisa menerbitkan visa. Syaratnya apa? Kita harus mempunyai kantor di Mekah dan Madinah. Jadi semuanya sudah ada. Sudah berada di Jakarta. Ya, nanti dikumpulkan ya dalam satu wadah, ya, dengan transportasi yang sudah kita siapkan. Lalu kumpul di Jakarta, kita akan melaksanakan di situ untuk pembekalan selama 2 hari. Karena haji ini, Bu, kalau manasiknya sekali, ya, itu saya rasa tidak akan cukup. Ya, ibadah haji ini mudah. Kenapa manasiknya harus berkali-kali? Ternyata banyak orang melaksanakan ibadah haji ini nggak paham dan nggak tahu maknanya, Pak. Ibu dan Bapak tahu lempar jumroh? Lempar jumroh yang pakai batu? Pernah dengar ya? Lempar jumroh. Kalau bahasa kaminya itu lempar apa katanya? Lempar setan. Nah di sini juga sudah salah kepadanya. Lempar jumroh itu bukan melempar setan. Lempar jumroh itu contohnya ada berapa kali? Ada 3. Ula, wusto, akobah. Ya, ula itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa terpengaruh karena lingkungan sekitar. Contoh misalkan Bapak tinggal di Majalengka, satu ketika pindah tugas misalkan ke daerah tertentu, ya, di mana lingkungannya itu setiap hari jarang melaksanakan sholat, ya, kebanyakan ngumpul di pos kamling, kadang suka minum-minum, mabuk-mabuk, lama-lama berbau dan tercampur dengan dosa. Ya. Jika ada seperti itu, kata Allah, ingat-ingat dosa yang berpengaruh dari lingkungan. Makanya ketika jamaah haji kemarin manasik, saya minta 3 lembar kertas. Kertas pertama, kedua, dan ketiga. Kertas pertama untuk dosa yang kita hasilkan dari lingkungan kita. Itulah yang disebut dengan ula. Lalu yang kedua, dosa yang ditimbulkan dari diri kita karena keluarga kita. Kadang baru kerja, istri sudah merengek, Pak, Bapak kan sudah manajer, masa mobilnya masih Avanza, kalah sama bapak yang itu, mobilnya mobil Nova, satu terpengaruh. Besok anaknya, Pak, beliin motor baru dong, teman-teman motornya sudah diganti, mulai terpengaruh. Lama-lama apa yang terjadi?
mulailah melakukan sesuatu yang buruk, korupsi dan lain sebagainya. Nah, ya, tolong doakan kami Bapak dan Ibu ya. Insya Allah saya juga ikut mendampingi di sana, ikut mengontrol langsung pergerakan haji ini. Semoga kami semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Pak Ade dan Ibu Nasrifah, doakan semua yang datang di sini ya, agar bisa berhaji sebagaimana Bapak dan Ibu berhaji nanti. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada perkataan yang kurang enak, kurang baik didengar, menyinggung hati, tolong dimaafkan. Karena perkataan yang buruk itu jelas datangnya dari saya pribadi, sedangkan perkataan saya yang baik, yang bisa menambah keimanan, keilmuan Bapak dan Ibu, itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang datang diberikan kesempatan untuk datang ke Baitullah. Itu aja dari saya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Badawi ya alim, ya Badawi ya alim, ya Badawi ya alim, iftah qulubana futuhal arifin. Wa qala ba'dul ulama bi ba'di kutubina fa'na bi ulumi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi wa du'ahi wa sari hidayati wa kasfihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama wa zu'ama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina kesempatan sidang keempat, ia orang alhamdulillah hakikat kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala syariat panganggir sahibul bait buktasna Bapak Haji Ade dan Ibu Hajah. Alhamdulillah dua nana sahibul bait, maksud para wargi diundang dia kesempatan gaya kajabi. Anjena sejane mungkin rasa binga beda dipanggil ku Allah Subhanahu Wa Taala kanggo ngalaksanakeun haji sinar umroh. Margi tadi atos dijelaskan yang ibadah haji, ibadah umroh, nikmat di Gusti Allah, fadl di Allah, rahmat di Allah, kanggo jalmi-jalmi pilihan Gusti Allah. Ibadah umroh, fadl, rahmat Allah, maka Allah perintahkan supaya merasa bahagia. Pak Haji Ade, Ibu Hajah, orang kedah bahagia, kedah bingah, pengen nikmat seperti dia. Itu perintah Allah. Allah daukan dina Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Bejakeun ku anjeun wahyi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabab fadl Allah, kusabab rahmat Allah, kububuna. Maka insyaallah para wargi diulang dina kesempatan dia didasari atas bahagia, didasari batin kubinah atas nikmat Allah.
bagi-bagi kebahagiaan. Allah perintahkan dina Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Pejakeun ku anjeun atas nikmat-nikmat pangeran anjeun. Wareta ibu bapak saya alhamdulillah bagi jalmi biasa angkat ibadah haji, ibadah umroh itu rahasia Allah. Kadang-kadang teu disangki-sangki Allah takdirkeun berangkat. Kadang-kadang aya sebagian jamaah haji anu teu kedah nunggu 20 tahun. Kadang-kadang 1 tahun sabaraha bulan berangkat, itu rahasia Allah. Termasuk haji waktu 20 tahun dia hanya sabaraha bulan. Itu rahasia Gusti Allah. Anu penting ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam perintahkan ku Allah ngabangun deui Baitullah, dibantu ku Nabi Ismail anu janten putrana. Allah turunkeun alat kanggo alat bantu ngabangun Baitullah, satu batu di sawarga. Anu mana eta batu sadeatan Allah turunkeun ke alam dunia dicabut heula cahayana. Sabab lamun cahaya batu eta ku Allah teu dicabut, maka cahayana cukup kanggo nyaangan alam dunia. Ibrahim batu anu ku Allah diturunkeun di sawarga sadeatan diturunkeun dicabut heula cahayana. Seandainya cahaya batu eta teu dicabut, maka cukup cahaya batu eta bisa nyaangan alam dunia. Saparantosna Nabi Ibrahim ngabangun Baitullah dibantu ku Nabi Ismail. Bari selama membangun Baitullah, zikir anu dibacana nyaeta subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus selama membangun Baitullah, Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail terus zikirna dibaca eta. Maka bacaan anu tadi nu disebat baqiyatus sholihah itu zikir anu dibaca ku Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail selama membangun Baitullah. Maka ya aneh ibu bapak, Pak Haji, Bu Haja, upami zikir eta sok dipake doa ketika doa tawaf, doa sa'i teu apal. Kadang-kadang urang mah di pasihan buku panduan doa tawaf para ranjang batan apal teh lieur manten batiku panjang tungtungna putus asa ngapal tehnya. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Piraku haji eta apal eta mah insyaallah mentok setiap eta we nu dibaca teh sakit apa eta we nu dibaca teh kadang seperti itu. Nah sehingga itu rahasiana pangna pikir eta sok diangge pikir bacaan pengganti doa tawaf doa sa'i anu teu apa. Ibrahim Nabi Ismail beres ngabangun Baitullah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya masihan pengumuman ke umat seluruh dunia. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Wahai Nabi Ibrahim, umumkeun ku anjeun ka seluruh umat manusia kanggo munggah haji. Maka Nabi Ibrahim naik ke satu gunung anu waktu saya disebut Jabal Abi Qubais.
yang ayeuna siga teh aya gunung disebut Jabal Abi Qubais itu ke aya sebagian aya batin tos diangge itu gedung maka da aneh pajade upami aya anu ngalongok non tahniah ngiring-ngiringna sok nuhunkeun pesan tadi Pak Haji abdi ulang-ulang cenah di gunung Abi Qubais bismillahirrahmanirrahim Abi Qubais di mana tinggal maksud diulang-ulang teh lain ulang-ulang kieu sanes maksud nama nuhunkeun di bukakeun di ditu maka Pak Haji wajar ketika aya jamaah aya anu tahniah upami kana musibah takziah upami kana kendama iyadah ieu mah da kening kabinya namina tahniah ngiring bina ketika aya anu tahniah ngiring bina nuhunkeun diduakeun di ditu Haji wajah abdi doakeun di ditunya panggil abdi geroan abdi bahasana teh kitu ulang-ulang abdi ulang-ulang eta teh geus hoyong didoakeun kadang-kadang ibu bapak sebagian calon jamaah haji bingung yeun nu menta didoakeun unggal nu tahniah menta didoakeun sablok beroge pan aya 100 urang rumah ngadu akeunana bari aya anu khusus pesan request abdi mah khususkeun ka hate kada diistimewakeun duana ulah hilang beuki komoynya aya sebagai Jawa anu bingung seperti itu tas tenang aya satu bahasa anu singkat sebatkeun urang ngadua ya Allah mugi Gusti ngahasilkeun sadaya pamaksadan abdi jeung pamaksa dan sadaya jalmi anu nuhunkeun diduakeun ku abdi. Tos kawa dikhususkeun. Nah cukup Ibu. Sami ketika aya jamaah bagi Ibu Bapak sadayana ngaji ade aya sebagian calon jamaah haji ketika dituhunkeun di pesanan doakeun abdi di ditu doakeun abdi batiku bingung loba nu menta sedengkeun ieu aya 100 urangna dugikeun ka aya bahasa boro-boro ngadoakeun batur uing oge acan pungkur seperti itu. Nah karena secara garis agenda secara ijmal ya Allah mugi Gusti ngahasilkeun sadaya pamaksa dan abdi heulakeun urang dina doa sadaya pamaksa dan abdi jeung sadaya pamaksa dan jalmi-jalmi anu nuhunkeun diduakeun ku abdi. Kami teh sok aya banyak tahniah teh. Ya teh misalkan nitip salam abdi ka Kanjeng Rasul. Ilaha salam. Oh, tapi nu tahniah teh aya kana 200 urangna nitip salam. Nah, teh kadah geumpeur komo mah terus mangkatna komo ieu tambah. Tenang wae aya bahasa. Nah, ka Kanjeng Rasul teh nya salam walaupun teh kadah salam payun makom Kanjeng Rasul pisan ge teh kadah pas gitu. Dan bisa sampai ayeuna mah segala diatur ya namanya cekap begitu masuk Masjid Nabawi oke dia biasa urang salam Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah isadaya jalmi anu nitip salam ka anjeun ka abdi kanggo anjeun Assalamualaikum ya Rasulullah isadaya jalmi anu nitip salam ka abdi kanggo anjeun cukup. Alaihi salatu wassalam ngumumkeun di gunung disebut Jabal dari gunung Jabal Abi Qubais ngumumkeun hei sadaya manusia ayo ayeuna Allah tos ngabangun Baitullah
hayu kadaya urang munggah haji. Maka umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ayat. Haji adai buat datang ayat. Masih di alam arwah ini, tapi atas ngajawab. Ketika umat Kanjeng Nabi anu datang ayat, masih ayat di alam arwah ngajawab. Labbaik Allahumma labbaik. Maka ditentukan ku ulama jalmi anu tilu aya di alam arwah na ngajawab mangka bakal dinasibkeun munggah haji tim umroh. Anu ngajawabna satu kali bakal dinasibkeun ku Allah satu kali haji. Ngajawabna dua kali bakal dinasibkeun dua kali. Ngajawab 3 kali bakal dinasibkan 3 kali. Haji ade seberapa kali kira-kira nih baheula ngajawabnya? Mudah-mudahan beberapa kali. Mudah-mudahan berhasilnya. Anu teu ngajawab moal dinasib. Haji angkat umroh teu eleh geleng, iblis pun naik ngagero ka umat supaya umat ka Mekah teh lain munggah haji tapi ulin. Nabi Ibrahim ngajak munggah haji, iblis mah ngajak ulin, mantap ke aneh. Haji ada ibadah urang niatan anu sae. Tadi sobat dijelaskeun niat al-ikhlas karena Allah. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ngadawukeun yen bakal datang satu zaman anu dina eta zaman anu berangkat munggah haji beda-beda niatna. Aya anu lillah karena Allah, aya anu lisum'ah karena hoyong terkenal. Tadi para pejabat beda lawan aya hajian, para aparat beda lawan aya hajian, para mubalik beda amplopna aya hajian, beda juga aya hajian. Dina hajat oke, tilu berangkat aya hajian, beda. Tah karena tujuan lisum'ah, aya deui anu tujuan litijarah karena tujuan dagang. Aya lisual kanggo barang tuhunkeun itu tos didawuhkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal datang satu zaman anu dina zaman eta nu munggah haji anu umroh beda-beda niatna. Maka insyaallah dikawit ayeuna dia ada ibadah orang niatan lillah, niat karena ibadah ka Gusti Allah. Walaupun macam-macam tapi akhirna mah sadayana kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatna beda-beda tapi tetap sadayana bakal kenging hampura Allah walaupun waktuna beda-beda. Alhamdulillah ketika wukuf di padang Arafah los dihapus dosa-dosa. Anu tadi mah ada telat dihampuran teh. Nu penting akhirnya kenging magfirah Allah. Maka hati-hati niat ras urang kedah bahagia, kedah pingan margi jadi tamu Gusti Allah. Al-hujjaj wal umar wibdullah. Anu munggah haji jeung anu umroh teh itu tamu-tamu Allah. Di mana tamu Allah? Dikait berangkat, selama pemberangkatan, selama di ditu wihna teras dikawal dina penjaga Gusti Allah. Nu munggah haji nu umroh ibu bapak dikawit berangkat sebelum melangkahkan kaki atas dihapus dosa. Selama berangkat
fi kanafilah aya dina lindungan pengamanan Gusti Allah. Bapak dina Al-Qur'an Mekah dibahasakeun Bakkah. Awal maudi'a fil ardi lalladzi bi Bakkah. Mekah dina Al-Qur'an aya dibahasakeun Bakkah. Mekah teh aya nyebutkeun dina ayat Al-Qur'an Bakkah. Bakkah itu masdar tina bakka yabuku bakkatan. Nujik sebagian ulama bakkah itu hancur. Sawa di bahasa Sunda bakkata bakka yabuku bebekan. Bakkah ngabebek ngahancurkeun dosa-dosa jalmi anu masuk kota Mekah. Teu acan toat, teu acan sa'i, teu acan dikir. Begitu masuk kota Mekah langsung dihapus ku Allah dosa-dosa. Nah, satu. Kedua, ketika masuk kota Mekah jamaah haji jeung umroh langsung disambut ku malaikat. Langsung disambut ke malaikat. Malaikat langsung ucapkan salam. Malaikat langsung musa salaman. Malam malaikat langsung merangkul jamaah haji jeung jamaah umroh. Penyambutan tim malaikat utusan Gusti Allah atas jamaah haji umroh anu sebagai widullah tamu Allah. Walaupun haji wajar sambutan malaikat, ucapan salam malaikat, musafahana malaikat, merangkulna malaikat moal karaos, tapi asal pengaruhna manah kadang-kadang orang ngalakoy. Manah kadang-kadang upam istimewa sok langsung nangis. Nah itu asal tina sambutan malaikat. Itu widullah tamu-tamu Allah. Apa ketika mulai talbiyah, ketika orang talbiyah ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Langsung sadaya makhluk ang aya di sekitar urang ikut talbiyah. Pesik ikut talbiyah, batu ikut talbiyah, dan daunan ikut talbiyah. Itu zaman Kanjeng Nabi. Ayeuna panginten jok mobil bus ikut talbiyah, besi ikut talbiyah. Sadayana ngiring ngaminan doa-doa urang. Maka kesempatan ketika urang talbiyah, ulama jelaskeun ketika ulang talbiyah dina kitab-kitab fikih aya beunang talbiyah 3 kali, ulas hilap sholawat 1 kali, tas baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tas eta sok ulah kakantun doa kahoyong urang serapkeun dina waktu talbiyah. Mengingat itu waktu mustajab doa, mengingat malaikat ngaminan doa urang, sadaya makhluk ngiring ngadoakeun ka urang. Di salat talbiyah bade serapkeun ka hoyong urang. Naon wae lah ku Sunda. Minta duit heut. Tapi ulah baik-baik teh si kalian tu tatangga wah. Ieu Pak Haji abi kesobar duit oge mentak kene wae duit. Sebabkeun naon ka hoyong urang. Kayak menuju talbiyah itu kesempatan. Kata ketika belajar manasik, nah itu talbiyah, sholawat, Allahumma yasaka ridho wal jannah, Rabbana serapkeun doa-doa ka hoyong urang. Di atas nyontohan doana anu dina buku panduan ai apal baca eta. Allahumma hadza haramuka wa amnuka. Apal baca, teu apal baca. Teu bisa dibaca doa naon bae. Tapi kade ulah naon doa naon bae teh naon bae ulah. Bahasa naon urang nuhun ka Gusti Allah penting ulah nganggur doa.
kesempatan anu terkadang disia-siakan. Mengingat Kanjeng Nabi ngadokeun tadi al-hujjaj wal umar wibdullah, nu haji nu umroh itu tamu Allah, insa'alu u'tu, lamun barang tuhunkeun bakal dipasihan. Naon bae mata kahade ibu bapak bagi wajah kade barang tuhunkeun sing nyaan sing anu bener kade ulah beuneuy kalang genti anu berlipat ganda. Satu hadis 700 tikal digantina. Satu hadis, nah ya ibu bapak dibedakan hadis numpang gede na ya digantina. Dina satu hadis digentosna bi arba'ina alfi dirhamin. 1 dirham, 1 rupiah bakal diganti ku Allah 1 rupiah 40 juta rupiah. 1 rupiah Allah janji, sing yakin Allah janji lewat lisan Kanjeng Nabi, biaya anu tos dikeluarkan dina rangka ibadah haji umroh 1 dirham itu bahasa hadis. Da kapungkur mah teu aya rupiah, da acan aya real, aya dirham jeung dinar. Nah itu maksana bilangan terkecil wakrosarita. Jadi bahasa urang mah 1 rupiah bakal digentos 40 juta rupiah. 1 rupiah berarti ayeuna urang ngaluarkeun sabaraha juta, tinggal kalikeun 40 juta bade dihitung ayeuna. Tasala tahu itu. Tinggal kalikeun kayak duaan gitu nah. Aduh, mudah-mudahan ngan cara ngagentosana itu kasih Allah. Iya kudu penting yakin kalau digentosan. Hayang di dunia cenah, hayang di akhirat ongkoh. Dah KBG jawabannya gitu. Dunia akhirat da urang sok sering ngadua hasanah fi dunya hasanah fil akhirah. Mangga insyaallah Allah janji bakal digenti tuh dina 1 hadis 1 rupiah 40 juta rupiah bakal digenti. Maka insyaallah satu kebahagiaan kanggo urang anu bade angkat Pak Haji Wajah, mudah-mudahan anjeunna itu di selam stikawit ayeuna sampai mungkin berangkatan duit kawinan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kesehatan, dipasihan kesempatan, hidayah taufik kanggo ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mabrurah anu mana teu aya di ganjaran kanggo haji mabrur illa jannah kecuali sawarga. Ingat notos munggah haji itu Allah bersihkan dosa-dosana bersih seperti bayi anu baru lahir. Allah pasihan keistimewaan anu tos munggah haji. Pihakkeun kemah ngaduakeun. Tong salongkang. Oh itu apa? Anu anonen apa? Sunda teh sawios-wios. Robbana atina teh sawios. Namun bagina ibu bapak bagi tos diparentah ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tos angkat haji doana mustajab dosana dihampura. Sahabat Ibnu Umar ngadawukeun jatah magfirah jatah mustajab doa anu tos angkat haji tiket berangkat terus itu masih jatah sampai 10 hari Rabiul Awal. Nanti pangkat dongkal misalkan Rayagung yuk ambil apal gue nya Rayagung Muharram Kopar. Nah 10 hari Dzulhijjah masih kene aya jatah kanggo magfirah jeung mustajab doa. Maka wabarakatuh.
Salam alaika ya Rasul
afiyatin wa salamatil mulkil maram. Allahumma yasini abdikal fakir wa amadakal fakirah ila Makkatil Mukarramah wal Madinah lil hajj wal umrah wa ziyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amin bi ta'abi wal nasabi wa yadukal audah bis salamah. Fasahil ya Allah subhanahu fasahil ya Allah subhanahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu